Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 33, ayat 1 sampai 17. Sebuah kisah yang sangat indah tentang pemulihan hubungan antara dua saudara yang pernah dipenuhi luka, kemarahan, dan ketakutan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi juga memahami serta melakukan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami melihat kasih dan kebijaksanaan-Mu melalui firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari kita membaca Kejadian 33 ayat 1 sampai 3. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Sahabat terkasih, Yakub kini harus menghadapi kenyataan yang selama bertahun-tahun ia takuti. Di hadapannya datang Esau bersama 400 orang. Bertahun-tahun sebelumnya, Yakub telah menipu kakaknya dan mengambil hak kesulungan serta berkat yang seharusnya diterima Esau. Sejak saat itu, hubungan mereka hancur, dan Yakub hidup dalam ketakutan. Namun, ketika saat pertemuan itu akhirnya tiba, Yakub tidak bersembunyi di belakang keluarganya. Ia justru berjalan di depan mereka dan sujud sampai 7 kali sebagai tanda kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, kerendahan hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa damai lebih berharga daripada mempertahankan gengsi. Sebagai orang percaya, kita pun dipanggil untuk memiliki kerendahan hati. Tidak semua konflik dapat langsung selesai, tetapi kita dapat mengambil langkah pertama dengan sikap yang benar. Kejadian 33 ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Sahabat terkasih, Esau berlari mendapatkan Yakub. Ia memeluknya, mencium dia, lalu mereka menangis bersama. Tidak ada balas dendam, tidak ada kata-kata yang melukai. Yang ada hanyalah pengampunan. Seringkali kita membayangkan hal-hal yang paling buruk akan terjadi. Namun kenyataannya bisa berbeda ketika Tuhan bekerja di dalam hati manusia. Pengampunan memang tidak dapat mengubah masa lalu, tapi pengampunan dapat membuka jalan menuju masa depan yang baru. Kejadian 33 ayat 5-11. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea bersama anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf bersama Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak, adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub,
Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Sahabat terkasih, Yakub memperkenalkan seluruh keluarganya kepada Esau. Kemudian ia mempersembahkan hadiah-hadiah yang telah dipersiapkannya. Awalnya Esau menolak. Ia berkata bahwa dirinya telah memiliki cukup. Namun Yakub tetap memohon agar Esau menerimanya. Bukan karena Yakub ingin membeli pengampunan, melainkan karena pemberian itu menjadi ungkapan ketulusan hati. Ada satu kalimat yang sangat indah, bahwa melihat wajah Esau seperti melihat wajah Allah. Karena Esau telah menerima dirinya dengan ramah. Ungkapan ini menunjukkan betapa berharganya sebuah pengampunan. Ketika hubungan dipulihkan, damai sejahtera memenuhi hati. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya meminta maaf ketika bersalah, tetapi juga menunjukkan kesungguhan hati melalui tindakan nyata. Kejadian 33 ayat 12-17. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Sahabat terkasih, setelah berdamai, Esau mengajak Yakub berjalan bersama. Namun Yakub menjelaskan bahwa anak-anak dan ternaknya memerlukan perjalanan yang lebih lambat. Mereka akhirnya berpisah dengan damai. Kisah ini mengajarkan bahwa damai tidak selalu berarti harus melakukan segala sesuatu bersama-sama. Kadang hubungan yang dipulihkan tetap memberi ruang bagi masing-masing pihak untuk menjalani panggilan hidupnya. Yang terpenting bukanlah selalu berjalan di jalan yang sama, melainkan tetap memelihara kasih dan tidak lagi hidup dalam permusuhan. Sahabat terkasih, ada beberapa pelajaran penting dari Kejadian 33 ayat 1-17. Pertama, kerendahan hati membuka jalan menuju pemulihan. Yakub memilih merendahkan dirinya, bukan meninggikan ego. Kedua, pengampunan membawa kebebasan. Esau memilih melepaskan kepahitan yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Ketiga, Tuhan sanggup memulihkan hubungan yang tampaknya mustahil dipulihkan. Apa yang selama puluhan tahun dipenuhi rasa takut berubah menjadi pelukan penuh kasih. Keempat, damai lebih berharga daripada kemenangan dalam pertengkaran. Hubungan yang dipulihkan jauh lebih bernilai daripada mempertahankan gengsi. Sahabat terkasih, mungkin hari ini ada seseorang yang pernah melukai hati kita. Mungkin ada sahabat yang hubungannya retak karena kesalahpahaman.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa rendah hati dan kesediaan mengampuni dapat menjadi awal dari sebuah pemulihan. Tentu tidak semua hubungan dapat dipulihkan dengan segera, dan ada situasi tertentu yang memerlukan hikmat serta batasan yang sehat. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk melepaskan kepahitan dan membiarkan kasih Tuhan memimpin langkah kita. Ketika kita menyerahkan luka kepada Tuhan, Dia sanggup mengubah hati kita. Bahkan ketika keadaan belum berubah, kita dapat memilih hidup dalam damai karena kasih karunia-Nya bekerja di dalam diri kita. Sahabat terkasih, Kejadian 33 bukan sekedar kisah dua saudara yang bertemu kembali. Ini adalah kesaksian bahwa kasih, kerendahan hati, dan pengampunan dapat memutus rantai permusuhan yang telah berlangsung lama. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk rendah hati, rela mengampuni, dan siap dipakai sebagai pembawa damai. Pulihkan setiap hati yang terluka, dan pimpin kami untuk hidup dalam kasih, sebagaimana Kristus telah lebih dahulu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan terus bertumbuh di dalam hati kita dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Nya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.